Minasan, ohayo gozaimasu, Fari Sensei desu. Nah, di video kali ini, Sensei mau lanjutin ngebahas daftar kosakata yang wajib dihafalin di Minna Nihongo bab 13. Nah, di bab 13 kita bakal belajar apa aja? Di bab 13 kita bakal belajar penggunaan hoshi, menyatakan keinginan. Jadi mau sesuatu. Saya ingin mobil. Nah, ini bumbu yang bakal dipelajari. Selain bentuk hoshi, nanti kita bisa ngegabungin kata ingin dengan kata kerja dalam bahasa Jepang. Itu disebutnya bentuk taikei. Di kata kerja ditempel tai, nanti artinya jadi ingin titik-titik gitu. Kata kerjanya apa? Kalau contoh di sini ada kata tabetai desu. Tabe asalnya dari kata tabemas, makan, dan tai desu itu bentuk ingin. Jadi kalau digabungin, ingin makan. Dan yang ketiga, bumpo yang ketiga kita belajar penggunaan ni ikimas. Jadi kalau sebelumnya kita kenal kata kerja perpindahan, ada tiga, ada ikimas, kimas, kaerimas. Nah, kata kerja ini nanti ditempel dengan partikel ni, dan itu jadi satu paket. Sebelah partikel ni nanti ditempel dengan kata kerja bentuk mas. Nanti ini kita bahas di bagian bumponya juga. Jadi asalnya dari narai mas, masnya dibuang, ambil narainya aja. Jadi narai ini ikimas. Nanti artinya ikimasnya pergi tetap. Ini nih. Narai ini itu artinya untuk partikel ni-nya tuh. Ini jadi untuk, dan narainya itu belajar. Jadi narai ini ikimasnya aja nanti artinya pergi untuk belajar gitu. Nah, ini detailnya. Jadi ada tambahan makna lainnya gitu. Nah, sebelum kita bahas bumpo ini, kita harus hafalin dulu kosakata yang bakal nanti dipakai di buku 13, yaitu ini kosakatanya. Kita bahas satu-satu, mulai dari kata asobimas. Asobimas itu artinya bermain ya. Ya kalau bayangannya asobimas, kalian bayangin aja ada anak-anak main di taman. Itu yang dimaksudnya asobimas. Ini kata kerja grup 1 ya. Kalian harus ingat juga nanti saya tandain aja dulu. Nanti waktu masuk ke bab perubahan kata kerja, kita harus bisa bedain kata kerja dari grupnya. Gampang ya kalau yang grup 1, sebelah kiri masnya vokalnya I, B, ujungnya I kan. Nah, itu masuk grup 1. Asobimas, bermain. Yang kedua, oh sebentar, sebelum lanjutin, penggunaan asobimas kadang ada yang salah kaprah makanya kalau kita main bola gitu. Bukan boruo asobimas, bukan, tapi sakao shimas. Jadi ada istilah bermain bola yang khusus gitu. Jadi kalau kita pakai kata asobimas, kita itu memainkan objek tersebut. Objek tersebut dipegang terus kita pakai main gitu. Kalau ditempel ke kata benda. Jadi lebih tepatnya kalau kalian pakai kata asobimas itu mempermainkan. Kalau ditempel ke kata benda, jadi mempermainkan apa? Jadi ada beberapa yang bisa, ada yang enggak. Jadi kalau pakai kata asobimas simpel, kalian pakai satu kosakata ini aja. Tempel kata tempatnya mungkin. Bermain di sekolah, gakkou de asobimas. Contoh kedua ada oyogimas. Oyogimas artinya ini juga gampang, berenang. Ini masuk grup 1. Oyogimas. Ketiga ada mukaemas. Oke, ini grup, kita lihat dulu ya. Sebelah kiri mas tadi vokal I grup 1. Tapi sekarang sebelah kiri mas vokalnya E. Untuk yang vokalnya E itu masukin grup 2. Tandain aja dulu gini. Jadi yang penting kita biasain bagi grup kata kerja ya. Mukaemas artinya menjemput. Mukairu. Jadi kalau kita punya anak kita sekolah, terus anak kita pulang, kita jemput ke sekolah, itu bilangnya mukaemas. Bawahnya ada tsukaremas. Tsukaremas capek atau lelah. Lihat lagi, sebelah kiri mas vokalnya E, jadi grup 2. Tsukaremas capek ya, lelah gitu. Tiga ada kekong shimas. Ini kata kerja tipe baru nih. Kita kalau lihat polanya ujungnya shimas semua. Dan sebelah kiri shimas ada kata yang panjang gitu. Nah, ini tuh tipe-tipe kata kerja grup 3. Grup 3 itu ujungnya diakhiri shimas. Salah satunya ya, nanti ada satu lagi kimas. Tapi ini shimas aja dulu.
Grup 3 ini kita bisa ngebagi jadi 2. Sebelah kiri itu kata bendanya, sebelah kanan ini kata kerjanya. Jadi kalau digabung jadi kata kerja grup 3. Tapi kita juga bisa pisah. Kekkongnya aja artinya pernikahan. Kalau kekkong shimasu baru menikah. Oke ya. Kekkongnya aja pernikahan, kekkong shimasu menikah. Ini kata kerja grup 3. Ada kaimono shimasu. Kaimono itu berbelanja atau belanjaan juga boleh. Kaimono shimasu. Berbelanja, ini bentuk aktifnya. Shokuji. Shokuji itu artinya makan-makan. Shokuji shimasu jadi makan. Bedain sama tabemasu ya. Kalau tabemasu itu kondisi dimana kalian misalnya lagi makan nasi nih. Terus nasinya diambil pakai sendok terus dimasukin ke mulut. Nah itu tabemasu. Tapi kalau shokuji shimasu ini sepaket. Kalian pergi ke restoran, di restoran mesen makanan, nunggu makanannya datang terus kalian makan, udah gitu kalian bayar. Itu satu set kegiatan itu shokuji namanya. Jadi shokuji dalam lingkup yang lebih besar. Nah, kalau kita lihat lagi, tadi kan sensei bilang sebelah kiri mas di sini vokalnya i itu grup 1. Tapi kan ini shimasu, sebelah kiri mas si kan vokalnya i, tapi kenapa grup 3? Nah, di sini juga kita harus bisa bedain mana yang grup 1, mana yang grup 3. Kalau yang grup 3, sebelah kiri shimasu itu panjang. Kosakatanya, hiragananya banyak lah istilahnya. Di sini kita lihat aja hiragananya ada 1, 2, 3, 4 nih. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 termasuk yang kecil ya. Jadi banyak gitu. Tapi kalau yang ini 1, 2. Kalau kita lihat dari sininya ya. Set gitu. Ini cuma 2. Jadi bisa diambil kesimpulan kalau sebelah kiri shimasu hiragananya lebih dari 3 berarti masuk grup 3. Tapi kalau cuma 2 atau kurang dari 3 itu masuk grup 1. Contohnya nanti kalian bakal nemu kosakata hanashimasu. Artinya berbicara. Oke, kalau kita bandingin sama shimasu yang ini nih. Hanashimasu kita lihat sebelah kiri shimasu cuma 2 hiragananya. Tapi ini ada 4 gitu, termasuk yang kecil. Nah, itu cara ngebedainnya. Gampangnya gitu sih. Cuma kalau nanti udah belajar lebih jauh, ada istilah kosakata Cina, ada istilah kosakata Jepang. Kita bisa bedain dari situ. Kita lanjutin lagi ke samposhimasu. Nah, samposhimasu di sini artinya jalan-jalan. Ini masih masuk grup 3 ya. Ini 3 soalnya. 3 kosakata. 3 hiragana itu masih masuk. Nah, kalau kita lihat di bagian kanji ya, kalau tadi kan saya ngejelasin hiragana ya. Kalau kita lihat dari bagian kanjinya, yang grup 3 itu kanjinya lebih dari 1, ada 2. Tuh, ini 2, 2, 2, 2. Tapi kalau yang grup 1 semua. Itu cara bedainnya. Oke, samposhimasu artinya berjalan-jalan dan penggunaan samposhimasu juga agak beda di bahasa Indonesia gitu ya. Partikel yang dipakai di samposhimasu kalian hafalin aja, ini harus o. Gak boleh nih, gak boleh de, tapi harus o. Jadi kita tempel kata tempat terus samposhimasu. Gakko o samposhimasu. Koen o samposhimasu. Cara pakainya gitu. Pokoknya ada taihen. Taihen itu berat atau susah. Ini biasanya kalau berat ini bukan ke berat benda ya, tapi berat pekerjaan. Kegiatannya capek, berat, susah gitu. Itu bisa pakai kata taihen. Nah, kalau kalian ditanya sekolahnya gimana? Gakko wa do desu ka? Taihen desu. Itu boleh. Sekolah kamu gimana? Aduh, capek, aduh susah gitu. Berat gitu. Ini pakai buat ngeluh, taihen. Nah, bawahnya ada hoshi, ini kata utama yang harus dihafal. Hoshi itu artinya ingin atau mau. Jadi kita bisa tempel sama kata bendanya langsung. Okane, okane itu uang. Okane ga hoshi, saya mau uang. Bawahnya ini udah masuk ke kata sifat ya. Ada hiroi. Hiroi itu luas. Semai. Semai itu sempit. Ini jadi sepaket hafalin. Hiroi, semai. Hiroi luas, semai sempit. Bawahnya ada puru. Puru itu kolam renang. Jadi nanti kalian bisa tempel puru sama tadi ada oyogi mas ya, berenang. Berenang di kolam renang. Nanti bisa bikin kalimat gitu. Bawahnya ada kawa. Kawa itu sungai.
Nah, kita juga bisa nempel oyogima sama kawa berenang di sungai. Bawahnya ada bijutsu. Bijutsu itu seni. Jadi kalian kalau lihat ini penting. Kalian kalau nemu kata kerja atau kata benda sih banyaknya. Kata benda yang ujungnya jutsu, titik-titik jutsu. Jutsu itu artinya teknik. Jadi kalau ada muncul kata jutsu berarti ngebahas sesuatu keahlian. Pasti ngebahas satu ilmu. Salah satunya ada bijutsu. Nanti ada banyak istilah lain. Oke, bawahnya ada tsuri. Tsuri itu memancing ya. Dan hati-hati nih, kalian bakal nemu kosakata yang persis gitu ya. Beda dikit, beda satu huruf tapi artinya jauh banget. Nanti kalian bakal dengar kata otsuri. Otsuri itu artinya kembalian. Nah, di sini banyak orang yang kejebak kalau di bahasa Jepang itu ya, kita bisa make hiragana o ditambah ke awal kata supaya ngerubah katanya jauh lebih sopan. Kalau ada kata kane itu uang, emas artinya. Nah, biar karena kosakata kane itu agak sedikit sensitif ngebahas uang, dibikin jadi sopan, ditambah o depan jadi o kane. Artinya sama persis. Nah, tapi harus hati-hati. Kalau tsuri itu memancing, kalau otsuri arti berubah. Nah, jadi banyak orang yang kejebak di bagian ini harus hati-hati. Otsuri artinya udah bukan memancing lagi, tapi otsuri artinya kembalian. Jadi kita jajan, bayar 10.000, kembalian 5.000. Nah, itu 5.000 itu disebutnya otsuri. Kita lanjutin, bawahnya ada suki. Suki itu artinya ski, bermain ski, skating di atas es ya. Bawahnya ada shumatsu. Shumatsu itu akhir pekan. Di sini kalian harus hafalin kata shu-nya itu misah sendiri. Shu itu artinya minggu atau pekan. Jadi nanti kalian bakal nemu kosakata raishu, senshu, konshu. Itu artinya pekan semua ujungnya. Tinggal ditambah bedain minggu depan, minggu ini, minggu lalu. Oke, lanjutin bawahnya. Nah, ini yang tadi saya bahas nih. Ada penggunaan o. Ada shogatsu. Shogatsu itu ini tahun baru. Nah, dirubah istilah ini supaya jadi sopan, tambah o depannya, o shogatsu. Tahun baru artinya sama. Bawahnya ada goro. Di sini ada lambang alis ya, titik-titik goro. Ini maksudnya bagian ini bisa diganti. Diganti sama apa? Sama waktu. Di sini kalian harus ngehafalin sepaket karena di sini nanti bakal banyak yang kejebak. Goro itu sekitar, tapi harus ditempel ke penunjuk waktu. Nah, ini pakai goro. Maksudnya gimana? Misalnya sekarang jam 2. Jam 2. Oke. Nah, jam 2 bisa ditempel sama goro. Jam 2. Kalau di bahasa Jepang, jam 2 itu disebutnya niji. Jadi kalau digabung, niji goro. Artinya sekitar jam 2. Ini penting banget nih. Ini yang pertama. Nah, banyak orang yang sering kejebak dengan hal ini nih. Ini teman dekatnya. Kalau tadi penunjuk waktu, kalau sekarang interval waktu. Nah, di sini bukan goro tapi gurai. Nah, di sini kalau di ujian biasanya paling sering muncul jebakan ini. Kalau tadi kita bilangnya pada jam 2 karena kita nunjuk, tapi kan sekarang interval. Interval itu bukan jam 2 tapi dibalik. Jadi selama 2 jam gitu. Kalau tadi niji aja, kalau sekarang di bahasa Jepang nijikan. Nah, goronya tadi ganti sama gurai. Artinya berubah sekarang. Kalau tadi sekitar jam 2, kalau sekarang selama sekitar, artinya tetap sekitar, tapi ininya berubah. Sekitar selama 2 jam gitu. Ini catatannya nih. Intinya kalau kalian mau ngasih tahu berapa lama, pakai gurai.
artinya sekitar juga gurai. Tapi kalau mau ngasih taunya jam berapa pakai goro. Artinya juga sama. Sekitar masih sama. Kita lanjutin, di sini ada pola yang lain nih, ada penggunaan kata tanya tambah ka. Ada nani ka, ada doku ka. Berarti kalau ada gini, kita bisa lihat polanya. Ada kata tanya lain, contohnya dare. Dare itu siapa? Dare. Ada di mana? Oh, itu dah ya. Dare itsu, kapan gitu. Jadi bisa ditambah ka sebelah kanan. Ini satu pola. Dan cara ngartinya juga bisa kita maknain mirip-mirip nih. Nanika itu artinya sesuatu. Jadi benda yang ditanyakan gitu. Jadi sesuatu. Dokoka, benda ini tempat yang ditanyakan. Suatu tempat. Jadi ada makna suatunya ini. Ada se-nya, ada suatunya. Ini nanti yang mirip-mirip waktu digabung ke kata tanya lain. Ada dareka. Dareka kan siapa? Bisa, kalau suatu siapa kan aneh ya. Jadi dareka itu seseorang artinya. Nah, kalau itsuka suatu saat. Jadi kayak pengandaian gitu. Kata titik-titik K ini tuh. Nah, itu paling kosakata yang wajib dihafal. Hafalin dulu ini. Ingat tadi polanya biasain juga sensitif. Kata kerja ada yang sebelah kiri mas vokalnya I, ada yang vokalnya E. Ada yang ininya shimas, itu grup 1, pembagi grup 1, grup 2, dan grup 3. Udah gitu, yang bagian goro sama gorai itu dipakai buat ngejelasin sekitar ya, waktu ditempel ke waktu. Bedanya kalau goro itu untuk penunjuk waktu, tapi kalau gurai itu untuk interval waktu. Ada yang sekitar jam 2. Saya istirahat, saya beres belajar sekitar jam 2 gitu. Tapi kalau yang ini, saya sehari belajar sekitar 2 jam. Beda banget kan feel-nya di Indonesia-nya. Juga di Jepang, cara bedanya gitu. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Ja, mata tsugi no doga ni aimashou. Otsukare sama deshita.